Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Abdul Muiz. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Nasim Amar, mahasiswa Fakultas Kedokteran UB, optimis mengikuti tahapan Pilmapres hingga nasional. Saat ini Nasim sudah menjadi mahasiswa berprestasi tingkat Universitas Brawijaya tahun 2023. Nasim mengaku motivasi untuk mengikuti Pilmapres untuk menjadi role model bagi mahasiswa Universitas Brawijaya agar terus berprestasi dalam berbagai bidang. Saat ini Nasir sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tahapan seleksi nasional bersama dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Indonesia lainnya. Tahapan pemilihan mahasiswa berprestasi nasional saat ini sedang bergulir. Masing-masing perwakilan perguruan tinggi mulai mengirimkan berkas dan dokumen kepada panitia di tingkat pusat. Bagi Nasim Amir, kesempatan mengikuti Pilmapres 2023 sebagai wakil dari Universitas Brawijaya dimanfaatkan dengan baik dengan mempersiapkan secara maksimal berbagai persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan. Melalui bimbingan dan pendampingan dari dosen dan bagian kemahasiswaan, Nasim optimis dapat memberikan yang terbaik bagi Universitas Brawijaya. Nasim berharap keikutsertaan dirinya dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa lain dan menjadi role model bagi mahasiswa Universitas Brawijaya. Motivasi saya untuk mengikuti Pilmapres sebenarnya pertama tentu menjadi mahasiswa berprestasi sebuah kebanggaan, karena kita tidak hanya membawa nama baik program studi kita, tidak hanya membawa nama baik fakultas kita, tapi nama Universitas Brawijaya juga bisa kita angkat di kancah nasional maupun internasional. Karena dari mahasiswa berprestasi ini menjadi salah satu ikon dari Universitas Brawijaya. Lalu apa saja persiapannya untuk mengikuti Pilmapres? Untuk persiapan sebenarnya Pilmapres sendiri cukup banyak yang harus kita siapkan. Pertama, kita harus melist banyaknya prestasi yang sudah kita raih selama masa perkuliahan ini. Kedua, kita harus menyiapkan gagasan kreatif, dan ini yang paling penting. Dan yang ketiga adalah kita harus mempresentasikan gagasan kreatif tersebut baik di tingkat fakultas terlebih dahulu sampai nanti di tingkat univ, dan kita lanjut sampai di tingkat nasional. Mahasiswa berprestasi UB tahun 2023 Nasim Amar memiliki kiat khusus sehingga menjadi Mawapres UB tahun 2023. Menurut mahasiswa Fakultas Kedokteran ini, dirinya fokus menata prestasi sejak awal masuk UB dan terus mengembangkan potensi dalam berbagai bidang. Selain capaian akademis, Nasir juga aktif dalam organisasi dan berbagai proyek ilmiah dan pengabdian masyarakat yang menjadi tambahan portofolio Nasim untuk mengikuti seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi nasional tahun 2023. Nasim Amir, mahasiswa Fakultas Kedokteran yang sedang mengikuti tahapan Pilmapres nasional, sudah mempersiapkan diri sejak lama untuk mengikuti ajang tersebut. Berbagai prestasi bidang akademik dari berbagai level sudah diraih oleh Nasim, ditambah dengan pengalaman organisasi. Kedua hal tersebut merupakan kunci bagi mahasiswa yang akan mengikuti ajang pemilihan mahasiswa berprestasi nasional. Persiapan panjang tersebut dapat dilakukan sejak awal masuk kuliah dengan manajemen diri yang baik. Selain itu, dukungan lingkungan dan bimbingan dosen juga memberikan nilai penting agar perencanaan prestasi dapat dilakukan dengan lebih tertata dan terprogram. Untuk persiapan sebenarnya Pilmapres sendiri cukup banyak yang harus kita siapkan. Pertama, kita harus melist banyaknya prestasi yang sudah kita raih selama masa perkuliahan ini. Kedua, kita harus menyiapkan gagasan kreatif, dan ini yang paling penting. Dan yang ketiga adalah kita harus mempresentasikan gagasan kreatif tersebut baik di tingkat fakultas terlebih dahulu sampai nanti di tingkat univ, dan kita lanjut sampai di tingkat nasional. Untuk strateginya untuk memenangkan Pilmapres? Strategi untuk memenangkan Pilmapres sebenarnya dari awal kita masuk kuliah harus sudah disiapkan. Jadi dari awal masuk kita harus partisipasi di berbagai kompetisi, di berbagai organisasi, ataupun apapun proyek yang ada di tingkat prodi, fakultas ataupun kuliah kita harus ikuti. Jadi memang strateginya adalah persiapan dari awal.
Jamu dan minuman tradisional memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Hal ini dijelaskan oleh Tarmina, pengrajin jamu tradisional di Kota Malang. Dalam pelatihan bersama Soendari Batik, Tarmina menjelaskan kandungan dan manfaat jamu tradisional racikannya. Terdapat 4 jenis jamu yang dikenalkan oleh Tarmina kepada peserta pelatihan jamu. Jamu tradisional memiliki bahan yang dapat diperoleh dari lingkungan sekitar dengan manfaat yang beragam, sehingga mudah dalam pembuatannya untuk menjaga kesehatan keluarga. Jamu tradisional yang ada di Indonesia terdiri dari berbagai jenis dan bahan. Indonesia memiliki kekayaan tanaman herbal dengan berbagai manfaat bagi kesehatan. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak, terutama ibu rumah tangga, dengan memiliki kemampuan dalam membuat jamu tradisional. Bahan jamu tradisional dapat bersumber dari tanaman rimpang seperti jahe, kunyit, kunir, daun mint, teh dan tanaman lain yang sering dijumpai. Setiap tanaman memiliki manfaat sendiri bagi kesehatan tubuh. Dengan mengenal manfaat dari tanaman herbal, diharapkan masyarakat dapat mengolah secara mandiri maupun skala UKM menjadi jamu tradisional yang kaya akan manfaat bagi kesehatan. Sebenarnya jamu saya itu masih banyak lagi ya, macam-macamnya. Cuman yang saya bawa tadi ada 4 macam. Ini ada lemon mint, bahannya itu jeruk lemon, jeruk nipis sama daun mint. Ya, ini antioksidannya tinggi, terutama vitamin C ya. Ya, terus ini telang lemongrass. Telang lemongrass itu dari bunga telang. Terus ada jahe serainya. Soalnya bunga telang ini manfaatnya sangat besar, cuman tidak ada rasa. Jadi rasanya saya ambil dari jahe dan serai. Ini juga untuk meredakan stres, untuk antioksidannya cukup tinggi yang bunga telang ini. Kemudian ada kunyit asam, bahannya kunyit dan asam. Ini juga untuk lambung bagus, juga antioksidannya juga tinggi. Terus ada minuman kunyit rempah. Ya, bahannya ini ada kunyit, kapulaga, cengkeh, terus sama kayu manis. Posko layanan zakat Lazisabilillah membidik warga masyarakat umum dan pemudik yang akan menunaikan zakat fitrah. Melalui posko yang tersebar di beberapa titik strategis di Kota Malang, Lazisabilillah juga membidik pemudik ataupun pengguna jalan yang akan membayar zakat. Menurut Andika, staf Lazisabilillah, keberadaan pos zakat yang berada di pinggir jalan memudahkan bagi warga dan pengguna jalan untuk membayar zakat fitrah dan mal tanpa harus berkunjung ke kantor yang ada di Masjid Sabilillah. Aksi jemput bola ini diharapkan dapat mempermudah warga yang akan membayar zakat dan meningkatkan jumlah penerimaan zakat. Posko layanan zakat Lazisabilillah tidak hanya berada di Masjid Sabilillah, namun juga disebar di berbagai titik strategis seperti kawasan bisnis Jalan Soekarno-Hatta. Keberadaan posko ini menyasar masyarakat umum yang berlokasi jauh dari masjid maupun pemudik yang akan membayar zakat. Keberadaan posko Lazisabilillah diharapkan mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat fitrah maupun zakat mal. Lazisabilillah menargetkan dapat menghimpun zakat fitrah hingga 80 ton seperti tahun sebelumnya. Selain zakat fitrah, pihak Lazis juga menerima pembayaran zakat mal dari masyarakat serta infak dan sedekah yang akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Untuk yang menjadi sasaran yaitu masyarakat sekitar, terus orang-orang yang mungkin mudik ke sini tapi belum bisa zakat, terus bisa zakat mampir dulu ke sini begitu. Kira-kira tahun lalu target zakat yang dikumpulkan untuk keseluruhan yaitu 75 sampai 80 juta, untuk berasnya yaitu 80 ton.
Beragam promo menarik digelar oleh industri hotel di Malang untuk meramaikan suasana bulan Ramadan. Salah satunya dilakukan oleh Hotel Swiss Berlin Malang dengan menyediakan promo diskon kamar hingga paket berbuka puasa. Gunawan, General Manager Swiss Berlin, menjelaskan pihaknya memiliki program diskon menginap selama bulan Ramadan yang dilengkapi dengan paket berbuka puasa bagi pengunjung. Paket buka puasa menyediakan berbagai menu Nusantara dan menu khas Ramadan yang memanjakan lidah pengunjung. Hotel Swiss Berlin memiliki beragam promo menarik selama bulan Ramadan. Promo tersebut terbagi dalam promo kamar hunian dan paket buka puasa. Selama bulan Ramadan terdapat diskon tarif menginap dan juga paket buka puasa yang digelar setiap sore hari. Selain promo reguler, hotel yang berada di kawasan kampus ini juga memiliki promo Corporate Social Responsibility atau CSR, bekerja sama dengan Baitul Mal Hidayatullah. Bentuk kegiatan CSR tersebut adalah santunan dan pemberian bingkisan kepada anak yatim yang berasal dari sekitar lokasi hotel. Beragam kegiatan tersebut diharapkan mampu menambah semarak suasana Ramadan dan Idul Fitri yang ada di Kota Malang. Selama Ramadan ada kegiatan, ya memang kita punya spesial diskon untuk kamar. Kemudian juga kita ada paket buka puasa yang memang kita adakan setiap tahun sekali yang berharga Rp125.000. Dan salah satunya adalah untuk sosialnya adalah untuk berbagi bersama dengan yatim piatu di bulan Ramadan. Memiliki lokasi yang strategis karena dekat dengan perumahan dan perguruan tinggi membuat Cybermall optimis akan mengalami kenaikan pengunjung menjelang Idul Fitri. Sebagai mall yang tematik, Cybermall memiliki puluhan tenan yang menjual produk elektronik dan perlengkapan resto maupun rumah tangga. General Manager Cybermall Muhammad Andriansyah optimis jumlah pengunjung akan terus meningkat selama Ramadan hingga Idul Fitri. Saat ini Cybermall juga menggelar program undian berhadiah untuk menarik minat pengunjung. Gelaran Malang Shopping Adventure yang sedang berlangsung di Kota Malang dan Batu membuat setiap pusat perbelanjaan menghadirkan beragam fasilitas dan promo yang menarik. Salah satunya dilakukan oleh Cybermall yang memiliki konsep tematik. Mall yang menjual beragam alat elektronik dan gadget ini juga memiliki sarana lain seperti food court, bioskop, dan juga tenan yang menjual alat untuk kebutuhan restoran dan hotel. Dengan sarana yang lengkap ini, maka pengunjung dapat memiliki banyak pilihan ketika berbelanja di Cybermall. Ya, Cybermall ini memang mall tematik. Memang kita lebih banyak berjualan IT, komputer, ya, gamers juga. Akan tapi di sini juga kita menyediakan food court. Food court-nya itu dengan makanan tradisionalnya maupun modernnya dari Jepang juga ada. Nah, selain itu kita juga ada Tong Market yang menyediakan peralatan untuk kafe, resto, dan hotel. Nah, untuk media sosial yang kita gunakan ini selain saya wajibkan seluruh tenan untuk berjualan secara online, di Cybermall sendiri kita ada di IG Cybermall Malang, TikTok juga kita juga ada, maupun di Facebooknya. Universitas Brawijaya memiliki ekosistem halal yang lengkap melalui berbagai lembaga yang ada. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Sucipto, Ketua Halal Qualified Industry Development yang berada di Fakultas Teknologi Pertanian.
Menurut Sucipto UB saat memiliki lembaga pemeriksa halal, Institut Halal Thayyib LSIH dan Halal Qualified Industry dan juga entitas bisnis halal di bawah Bina UB. Ekosistem ini saling mendukung dan terkait dengan harapan UB dapat memberikan jasa pelayanan halal dan bisnis real yang sesuai dengan standar halal Indonesia. Universitas Brawijaya memiliki komitmen besar untuk masuk dalam ekosistem halal di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai lembaga pendukung halal yang ada di Universitas Brawijaya. Saat memiliki lembaga pemeriksa halal, Institut Halal Thayyib, LSIH, dan Halal Qualified Industry, dan juga entitas bisnis halal di bawah Buna UB. Selain lembaga, Universitas Brawijaya juga memiliki unit usaha yang sudah tersertifikasi halal, yaitu UB Cafe, kantin UB, dan lainnya, sehingga menjadi daya dukung dalam ekosistem halal. UB memiliki halal ecosystem education, research and services di Universitas Brawijaya. Kita punya lembaga pemeriksa halal, kita punya Institut Halal Thayyib, kemudian kita punya Academic Business Entity Universitas Brawijaya, kemudian kita punya Halal Qualified Industry Development. Nah, kebetulan kami di Halal Qualified Industry Development di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Sebagai ajaran yang sempurna, agama Islam tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, namun juga kehidupan keseharian termasuk pangan. Menurut Dr. Sucipto, Islam memiliki konsep pangan yang paripurna dan terintegrasi melalui konsep halalan thayyiban yang bersumber dari ajaran Al-Quran. Konsep pangan ini diajarkan dalam Islam karena pangan memiliki peran penting dalam kesehatan manusia dan keberlangsungan hidup manusia. Halalan thayyiban merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang menjadi panduan bagi manusia dalam kehidupan keseharian yang bersinggungan dengan alam. Agama Islam sebagai ajaran yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, namun juga hubungan antar manusia dan alam. Dalam konteks hubungan manusia dengan alam, Islam memberikan salah satu konsep bidang pangan, yaitu halalan thayyiban. Konsep ini menarik karena pangan yang menjadi aktivitas keseharian manusia juga diatur agar tidak hanya memberikan rasa kenyang, namun juga menyehatkan dan memiliki keseimbangan dengan alam sekitar sebagai sumber pangan. Apa sih sebenarnya tujuan kita itu makan? Bagaimana Islam mensyariatkan kita itu melakukan konsumsi? Bisa kita lihat bahwa Islam itu adalah ajaran agama yang sempurna. Karena kesempurnaan ajaran Islam itu, maka banyak ajaran-ajaran yang terkait dengan berbagai bidang kehidupan yang kita ada di dalamnya. Di antaranya adalah bidang makanan. Jangankan makanan, negara aja ada aturannya di dalam Islam. Kemudian bagaimana berperilaku, berhubungan antara orang satu dengan orang lain juga ada aturannya. Jadi ada hablu minallah, ada hablu minannas, dan fi nafsih. Bagaimana manusia berhubungan dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu dalam konsep pangan, ada dikenal di dalam Islam ada konsep halalan thayyiban. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Abdul Muiz dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.